Kegiatan ujian evaluasi, pengukuran tes dan penilaian asesmen pejabat tinggi Pratama dan pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap bertujuan untuk menyesuaikan profil kompetensi berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Bagi pejabat yang menduduki jabatannya selama 2 tahun dapat melakukan mutasi, sedang pejabat yang telah menduduki jabatannya selama 5 tahun harus melakukan asesmen untuk penempatan berikutnya. Tetapi, jika hasil asesmen tersebut direkomendasikan, yang bersangkutan masih layak untuk menduduki jabatan berikutnya. Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, mengatakan tentang bidding dari Komisi ASN di Jakarta, hasilnya akan diserahkan kepada panitia seleksi, Pansel, dan Bupati Cilacap untuk nanti disampaikan ke masyarakat. Sambil menunggu hasil bidding dan keputusan Bupati, saat ini Sekda Cilacap Awaludin Muri mengundang 6 pejabat tinggi Pratama dan pejabat eselon 2 untuk mengikuti asesmen. Dalam proses asesmen, masyarakat harus berpikir positif dengan harapan hasil yang dicapai adalah hasil yang terbaik. Seperti yang dijelaskan di awal, asesmen adalah proses awal dalam menentukan sikap Badan Pertimbangan Jabatan dan Pengangkatan, Baperjagat, dan Bupati untuk melakukan rotasi dan mutasi jabatan eselon 2. Ada kemungkinan tidak dimutasi dan layak dipertahankan dengan pertimbangan pejabat mempunyai prestasi di OPD yang saat ini diduduki. Menurut Ekanto, Pak Warsono, salah satu pejabat yang mempunyai prestasi. Dari hasil asesmen, ada beberapa figur yang layak dipertahankan di OPD. Tidak perlu dimutasi karena dikhawatirkan di tempat yang baru dalam bekerja tidak optimal. Ekanto berharap hasil dari asesmen tidak semakin mempertajam polemik tentang pemecahan pejabat di lingkungan Kabupaten Cilacap. Tidak ada istilah orangnya bupati atau orangnya sekda, karena di dalam satu pemerintah, di bawah satu komando, di bawah kepemimpinan Bupati Cilacap, bangga bangun desa yang diharapkan Bupati Cilacap atau suatu Pamuji bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Karena tahun 2025, 2026 mau tidak mau. Selamat pagi Mbak Neni, bahwa apa yang ditanyakan Mbak Neni tentang hasil bidding, saya pikir kita semua saat ini sedang menunggu proses bidding yang mungkin masih di Komisi ASN ya di Jakarta. Tentunya nanti hasil dari Komisi ASN ini akan diserahkan ke Pansel dan Pak Bupati untuk nanti disampaikan kepada masyarakat. Kita berpikir positif thinking saja, hasil daripada Pansel dan tentunya keputusan Pak Bupati pada akhirnya nantinya. Namun juga kita perlu sampaikan Mbak Nani informasi berkaitan di tengah-tengah kita menunggu hasil bidding atau keputusan Pak Bupati untuk menentukan siapa dan di mana hasil bidding kemarin, kita juga mengundang 6 pejabat JPT Pratama atau pejabat eselon 2 untuk mengikuti asesmen di Purwokerto. Tepatnya siapa, tempatnya di mana, monggo tanyakan saja ke Pak Sekda ya. Saya tahu, tapi saya pikir ini masalah etika saja. Cuman kalau bicara tentang bocoran, salah satu atau salah dua dari 6 orang yang diundang itu adalah Pak Warsono, Kepala BKPPD, dan Pak Supri, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Itu yang saya tahu berkaitan dengan proses bidding dan asesmen yang kita berpikir positif thinking saja Mbak Nani. Harapan kita hasil yang dicapai nanti adalah hasil yang terbaik. Asesmen itu sebetulnya bagian dari proses awal untuk analisa menentukan sikap daripada Baperjakat dan Pak Bupati untuk melakukan rotasi maupun mutasi pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Untuk kali ini khususnya pejabat JPT Pratama atau pejabat eselon 2. Mungkin tidak harus dimutasi, mungkin saja tidak harus dimutasi.
Karena mungkin ada beberapa orang yang layak dipertahankan karena prestasinya di OPD yang saat ini diduduki. Contoh Pak Warsono. Pak Warsono itu punya prestasi luar biasa pada saat bisa membuat atau prestasi yang luar biasa Pak Warsono. Salah satunya yang diakui oleh kita bersama adalah kuota P3K dan CPNS di pemerintahan Kabupaten Cilacap. Beberapa orang lagi ya, 1 atau 2 orang yang menurut saya masih layak dipertahankan di OPD-nya saat ini. Jadi harapan saya juga proses asesmen ini tidak mengarah kepada keseluruhan dilakukan mutasi terhadap 6 orang ini, tetapi kalau memang dari hasil asesmen dianggap figur-figur ini masih layak untuk dipertahankan di OPD tersebut, saya pikir sebaiknya tetap dipertahankan, jangan dipaksakan untuk dimutasi di tempat lain yang mungkin malah nantinya tidak bisa optimal dalam melakukan tugas di tempat yang baru. Saya juga ingin menyampaikan bahwa berharap hasil dari asesmen ini jangan sampai justru akan mempertajam polemik tentang pengkotak-kotakan orangnya si A, orangnya si B, orangnya si C. Semua orangnya Pak Bupati, semua orangnya Pak Sekda, karena mereka bekerja di dalam satu pemerintahan, di dalam satu komando yang dipimpin oleh Pak Bupati. Jadi harapan kami sekali lagi kepada panitia, kepada Pak Bupati, hasil daripada proses asesmen hari ini di Purwokerto, sekali lagi jangan sampai justru mempertajam isu adanya pengkotak-kotakan orangnya siapa. Justru harapan kami hasil asesmen ini menghilangkan kesan itu dan akhirnya kita bekerja untuk Cilacap, kita bekerja untuk masyarakat, bangga bangun desa yang diharapkan Pak Bupati bisa sesuai dengan harapan kita semua. Demikian Mbak Nani, terima kasih. Nani Eko, Cilacap News memberitakan.